Kembali di Anju Sore, pemirsa kita lanjutkan diskusi kita. Sudah bergabung juga bersama kita Bang Opan Lamara. Selamat sore, Bang Opan. Selamat sore, Davi. Assalamualaikum. Ada manajer kita. Waalaikumsalam. Luar biasa. Bang Marji. Terima kasih. Waalaikumsalam. Juga. Oke, Bang Opan, kalau kita melihat pertandingan tadi malam ini, dramanya itu benar-benar seperti drama Korea begitu ya, karena fisik pemain dan juga mentalitas juga diuji di lapangan. Anda melihat bagaimana performa fisik ketika menjalani 2 kali 45 menit dan juga sampai adu penalti, Bang Opan? Iya, betul, Davi. Drama yang sutradaranya sungguh luar biasa. Saya bahkan sudah melupakan kapan saya terakhir menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola yang harus diakhiri oleh 11 penendang penalti. Ini luar biasa. Ini sekaligus menunjukkan bahwa mental pertandingan anak-anak kita memang sudah sangat berkelas. Nah, selain itu, kalau kita berbicara secara keseluruhan dari pertandingan tadi malam, maka berbicara tentang sepak bola, berbicara tentang data, statistik, dan fakta. Faktanya kita menang. Data statistik hasil pertandingan menunjukkan bahwa kita mendominasi Korea. Korea juara Asia, juara bertahan dan juga rajanya Asia lah, langganan Piala Dunia. Dan sekaligus kita membuat mereka satu Korea menangis karena kita menghentikan laju mereka untuk kembali hadir di Olimpiade. Itu dia drama tentang tadi malam. Oke. Saya juga ke Bang Ege. Bang Ege melihat bagaimana perkembangan yang dialami oleh timnas kita dari tahun ke tahun. Ini tentu saja berita menggembirakan. Bagaimana Anda melihat perkembangan performa timnas kita? Ya, tentu saja saya menyaksikan timnas senior juga dengan timnas U23 ini. Beberapa pertandingan terakhir itu kita menang lawan Vietnam 1-0, kemudian di Vietnam sendiri kita juga menang, lalu di Piala Asia Senior kita juga berhasil keluar dari grup. Dan yang saya saksikan tadi malam itu menurut saya adalah salah satu tim anak muda, sekali lagi U23 pada level Asia yang sudah mampu bertanding di kelas dunia begitu ya. Dan terima kasih seperti tadi yang disampaikan oleh Opan dan juga Pak Sumarji. Tim ini sangat terbuka ya, jadi pada kesempatan tertentu saya diberikan 1-2 kali datang ke hotel berbicara dengan Pak Sumarji dan dengan teman-teman itu, dan mereka sangat teliti menyiapkan Opan dan para pemirsa mengenai kemungkinan-kemungkinan seperti yang terjadi tadi malam itu. Jadi bagaimana mental harus terjaga, ada kelas motivasi yang dipimpin antara lain oleh Pak Sumarji gitu ya, dan ditambah lagi dengan betul-betul saya melihat mereka itu bermain lepas ya, lepas, tenang, walaupun di sepak bola pasti ada juga persoalan keberuntungan, ada momen-momen yang belum tentu bisa dimanfaatkan semuanya. Kita tahu tentu saja timnas kita kemarin juga memperoleh beberapa momen yang sebetulnya bisa menambah semua data statistik yang ada yang sudah disampaikan oleh Opan Lamara tersebut. Dan hampir sama Pak Sumarji, saya membayangkan tidak hanya Pak Sumarji di lapangan, tapi seluruh pemirsa kita, serta saya sendiri juga sudah lupa kapan saya menyaksikan adu penalti yang begitu panjang, yang menghasilkan skor 11-10 itu. Oke. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, kalau kita kan masyarakat Indonesia ini nonton bareng semua, melihat dari layar kaca di televisi bagaimana yang terjadi di lapangan. Sebenarnya kalau di sana adakah momen-momen tertentu, momen-momen khusus yang memang Pak Sumarji dan teman-teman termasuk timnas ini lakukan ketika menjelang bertanding ataukah sesudah bertanding? Jadi begini, di tim ini kan kami semua selalu membawa yang namanya persiapan sebelum bertanding dan setelah kan. Jadi kaitannya dengan sebelum bertanding tentu yang sesuai jadwal yang ada kan, pertama pasti sebelum berangkat kita selalu berikan motivasi kepada para pemain secara bersama-sama. Berikut juga bagaimana memantapkan lagi berkaitan dengan strategi di tim ketika kita mau menghadapi siapa lawan kita. Sehingga itu betul-betul anak-anak itu keluar dari hotel menuju ke lapangan itu sudah betul-betul siap lah, baik secara dari sisi mental, hatinya dan juga keinginannya, fisiknya, semuanya lah sudah kita persiapkan itu dengan baik. Nah, tentu ketika di di pertandingan juga ada beberapa catatan-catatan yang memang harus dievaluasi kan, disampaikan ketika misalkan si A si B itu mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Kan biasalah di sepak bola seperti itu. Apalagi di pergantian di jeda waktu istirahat itu tentu
itulah yang kita pakai untuk memotivasi lagi para pemain agar supaya on the track ya, sesuai dengan apa yang sudah di game plan yang sudah disampaikan dan strategi sudah ditentukan seperti itu. Nah, saya perlu sampaikan katanya dengan yang kejadian pertandingan kemarin, karena ini kan pertandingan yang betul-betul sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kita menghadapi Korea tetapi kita bisa menguasai semua, seperti itu. Jadi Mas Opan sampaikan kan dari statistik aja, lihat coba siapa yang lebih unggul kan, mulai dari penguasaan bola dan sebagainya. Baca di statistik lah, datanya seperti apa, faktanya seperti apa, kan ya boleh dikatakan kita sedikitlah menyombongkan diri untuk saat sekarang ini ya, untuk 2-3 begitu ya. Tetapi itu semua kan berdasarkan by proses yang tidak instan kan, prosesnya yang cukup panjang itu yang selama ini kan yang harus masyarakat juga ketahui. Proses yang cukup panjang itu tentu kan harus diawaki oleh seseorang yang memang mampu dan bisa membawa proses itu dengan baik. Kan itu. Contoh misalkan bagaimana sih Coach Sintayong itu membawa proses itu dengan baik. Nah, tentu kan itu kami semua yang selalu ada dan kami selalu memonitor begitu ya. Karena kebetulan kan saya di samping BTN juga saya manajer sama Pak Hendri sama-sama lah. Kita memonitor dan kami selalu diskusi berkaitan dengan itu. Nah, yang terakhir berkaitan dengan hasil ya, tentu hasil itu kalau kita lihat kemarin hasilnya ya siapa tidak bangga. Pertandingan 90 menit plus 10 ditambah lagi perpanjangan waktu lagi 15 kali 2. Terus setelah itu hasilnya masih tetap ini adu penalti. Itu drama yang luar biasa. Bagaimana kita nggak sakit perut itu, asam lambung nggak naik. Ya, jadi deg-degan sepanjang waktu ya, Pak Marji. Campur aduk lah itu saya kira. Tetapi ini semua adalah berkat kerja keras semuanya tim. Mulai dari federasinya sangat intens, ketua umum sangat intens, memperhatikan kita, meminta contoh misalkan kemarin bagaimana sih proses sanatan dan lain sebagainya. Jadi semuanya tuh proses ini adalah proses yang cukup panjang dan kita harus berterima kasih kepada tim ini secara keseluruhan. Bukan kepada tim kepelatihan saja, tetapi juga kepada federasi, kepada juga anak-anak pemain dan juga pada supporter dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia kan yang mendoakan. Karena harus ingat tuh ya, kalau namanya sepak bola kalau sudah nyangkut adu penalti itu ada faktor luck-nya gitu. Jadi faktor luck-nya itulah, keberuntungan itulah, itu berkat doa dari semuanya. Ya, akhirnya hasilnya seperti ini. Nah, kemarin begitu di ruang ganti kita semuanya kita luapkan kegembiraan itu, tetapi saya juga sampaikan kepada para pemain. Jadi kita luapkan kegembiraan itu setelah ketua umum datang memberikan semangat, tambahan semangat kepada para pemain, mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Sekarang setelah kegiatan itu selesai, ya saya sudah sampaikan euforia cukup sampai di ruang ganti. Gitu. Setelah selesai di ruang ganti ya sudah selesai. Kembali ke hotel, udah kita fokus kepada pertandingan semifinal. Seperti itu. Nah, selain proses panjang juga konsistensi ini kan perlu dijaga. Saya ke Bang Opan. Bang Opan, bagaimana kemudian menjaga konsistensi mereka sebelum nantinya juga menghadapi antara Uzbekistan dan Arab Saudi. Ini juga lawan yang bukan ringan begitu. Iya, betul. Van, saya termasuk pengamat yang selama ini sangat kritis atas keberadaan Sintayong di timnas Indonesia. Ya, 3 tahun lebih saya sangat kritis. Bisa dilihat dari jejak digital saya. Tapi hingga laga saat kita menghadapi Australia, kemudian puncaknya saat kita menghadapi Yordania, saya akhirnya harus berubah haluan dan mengatakan bahwa tim ini telah berubah menjadi tim yang sangat berkelas. Itu poinnya. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara sepak bola, sekali lagi saya selalu berbicara dari 2 hal ya, backgroundnya 2 hal. Data, statistik, dan hasil pertandingan. Kenapa saya baru mulai merasakan kegembiraan, kebanggaan yang luar biasa saat kita mengalahkan Australia dan puncaknya saat kita mengalahkan Yordania? Karena dalam pertandingan sebelumnya, bolehlah kita menang. Tapi statistik, hasil pertandingan itu belum terlalu memihak kepada kita. Artinya pada saat itu kental nuansa keberuntungannya. Kemudian yang kedua, saat kita menghadapi Australia, puncaknya saat kita menghadapi Yordania, maka di situ bukan cuma hasil, tapi ada sinkron antara statistik pertandingan dengan hasil yang luar biasa. Dan puncaknya adalah tadi malam, saat menghadapi Korea, kita berbicara tentang statistik, kita berbicara tentang mentalitas, kita berbicara tentang hasil, semua berpihak ke timnas Indonesia. Teknik anak-anak luar biasa.
kerjasama sangat berkelas, semangat mentalitas bertanding mereka sangat berkelas, dan yang selama ini kita kedodoran adalah stamina atau fisik anak-anak. Itu juga sudah sangat luar biasa, sangat berkelas. Tinggal bagaimana 3-4 pemain lainnya memang sangat kelihatan staminanya masih agak kedodoran, ini harus terus dipoles agar bisa mengimbangi teman-temannya yang lain. Nah, berbicara ke depan, maka kita berbicara tentang masa depan sepak bola Indonesia, bahwa jika tim ini dipertahankan, kemudian kepelatihan ini dilanjutkan, dan jangan lupa sosok-sosok di balik itu, ada manajer, ada Pak Marji, ya ada Pak Henry, ini juga keberadaan mereka sangat fatal. Artinya ini adalah merupakan satu keluarga besar yang sudah sangat kompak, sudah sangat utuh dan memberikan bukti. Pertahankan ini, kemudian bagaimana kita tinggal menambah 1, 2, 3 pemain lagi agar bisa semakin lengkap. Cita-cita kita bukan hanya Olimpiade. Ingat, negara ini sudah sangat merindukan Olimpiade yang terakhir kita berada di sana tahun 50-an. Kemudian langkah kita selanjutnya dalam proses adalah menuju Piala Dunia 2026. Dan saya mengatakan di salah satu TV nasional kemarin sebelum laga tadi malam, bahwa jika kelas kita sama seperti saat kita menghadapi Yordania, maka siapapun negara Asia bisa kita kalahkan. Artinya Indonesia layak untuk berada di Piala Dunia 2026. Baik. Dan itu penting sekali. Saya ke Bang Ege. Bang Ege sebagai pencinta sepak bola, kemudian juga pakar komunikasi begitu. Ini kan tidak henti-hentinya diperbincangkan, baik secara langsung maupun di media sosial. Kemudian masyarakat Indonesia juga berbicara, berkali-kali meretweet, memposting ulang potongan-potongan video pertandingan semalam. Anda menganalisisnya seperti apa? Bagaimana kemudian hasil ini bisa membuat tidak hanya pemain yang merasakan antusiasnya, tapi juga masyarakat di Indonesia? Ya, jangan-jangan Davi, memang masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sedang haus sekali pada prestasi sepak bola. Dan kita memang pernah sempat besar ya, setidaknya macan Asia, Opan dan Pak Sumarji. Nah, lebih daripada itu, kita juga sedang melihat suatu kebangkitan ya, suatu gaya bermain baru, kelas dunia, tidak ada capeknya. Dan bahkan saya ingin mengatakan pertahanan kita kemarin waktu melawan Korea Selatan itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kita melawan Yordania. Selalu ada peningkatan-peningkatan, sekali lagi catatan statistik juga luar biasa, hanya mungkin umpan silang Korea Selatan lebih unggul, selain itu relatif timnas Garuda kita lebih unggul. Nah, catatan yang penting ini terhadap pertanyaan Davi tadi sebetulnya terlihat juga dari apa yang ada di stadion yang sangat akrab dengan kita ini, Abdullah bin Khalifa Duhail yaitu ya. Dimana kita lihat sebagian besar itu yang datang adalah penonton kita. Anda bisa bayangkan ya, sekitar 5.000 lebih penonton. Bahkan kalau menurut Struits itu dia akan bermain di depan 10.000 fans Indonesia katanya. Jadi itu selalu setiap kali ada pertandingan sekitar lebih dari 5.000 warga kita datang ke sana. Tentu saja terima kasih kepada, saya kebetulan mengenal satu demi satu duta besar kita, His Excellency Ridwan Hasan, Pak Ali Murtado dari kedutaan, kemudian ada Dadan, Vidi, Afif, Sudirman. Mereka ini semua seperti masyarakat kita juga. Kalau tadi malam pasti sangat banyak yang begadang ya. Mudah-mudahan kalaupun telat masuk kantor, tapi tetap masuk kantor lah gitu. Jangan lupa itu juga terjadi di Doha sana, walaupun kita ada beda 4 jam lah, kurang lebih seperti itu. Dan mereka terus loh, Davi dan para pemirsa, mereka itu sejak dari pertandingan pertama, Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan Australia, lawan Yordania, kemarin melawan Korea Selatan, dan nanti tentunya akan ada 3 pertandingan lagi ya, semifinal, kemudian perebutan 3 dan 4 serta 1-2. Tetapi lebih daripada itu, sekarang saya yakin bangsa Indonesia sedang membayangkan bahwa tim U23-nya ini akan ke Olimpiade, bahkan sudah seperti ada tempat-tempatnya. Kalau Anda juara, nanti Anda masuk pool bersama dengan Israel, Mali. Kalau Anda nomor 2, Anda masuk pool bersama dengan Spanyol, Mesir. Kalau nomor 3 bersama Argentina, Maroko. Kalau misalnya itu menjadi nanti berhadapan dengan Guinea dulu, maka Anda akan masuk di pool bersama-sama dengan Amerika, Prancis, dan Selandia Baru. Jadi sudah ada bayangan seperti itu ya untuk ke Olimpiade, karena kita sudah di semifinal begitu. Oke, itu cerminan fanatisme kita semua tentu saja untuk timnas Indonesia. Saya terakhir ke Pak Marji. Pak Marji, ini kan yang dikhawatirkan Rafael Struijk kan kena akumulasi kartu. Nah, bagaimana kemudian ini tidak menurunkan mentalitas teman-teman di lapangan? Iya. Saya sedikit ya. Tadi saya tambahkan kaitannya dengan konsistensi tadi. Saya terima kasih nih Bang Opan tadi. Jadi memang betul di tim itu ketika kita membawa tim itu bagaimana supaya konsistensi tetap terjaga itu
memang yang harus kita utamakan adalah bagaimana membuat tim itu betul-betul semuanya dalam kondisi yang nyaman, aman gitu ya, nyaman, aman, tenang gitu ya. Itu penting sekali. Dan ke depan memang kita tetap mempertahankan hal yang demikian. Berkaitan dengan soal Rafa akumulasi kartu, tentu kemarin sudah kita bicarakan juga. Kita nggak perlu khawatir ya, memang kalau kita bicara berkaitan dengan pelapisnya adalah ada Sananta, ada Hoki kan, tentu itu bagian terpenting yang tidak perlu harus diragukan kemampuannya anak-anak ini. Dan kami semua sepakat bahwa akan memaksimalkan kedua anak ini di sisa waktu yang ada akan kita pergunakan sebaik-baiknya agar supaya bisa lolos untuk bisa menuju ke final. Seperti itu. Baik, itu harapan kita bersama. Tentu tidak bertumpu hanya pada 1-2 pemain, namun ini adalah permainan kolektif dan ada banyak pilihan yang bisa dicapai. Terima kasih Pak Sumarji sudah meluangkan waktu bersama kami. Bang Ege juga terima kasih. Bang Opan terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa jangan